Terima kasih kepada anak-anak TPA Miftahul Jannah atas penampilannya. Acara berikutnya adalah sambutan Ketua DKM Masjid Jami Miftahul Jannah yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Hasan Basri. Kepada Bapak Insinyur Hasan Basri dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Ismail Ibrahim MPD yang berbahagia, kepada Pak Ustaz Dr. Masud Anhar yang berbahagia, kepada Bapak Ustaz Yusuf Andi SPDI yang berbahagia, kepada Bapak RW 16 Bapak Andi Permana dan jajarannya yang saya hormati, kepada Bapak-bapak RT 1 sampai RT 12 RW 16 yang saya hormati, kepada Bapak RW 15 yang saya hormati, kepada Bapak RW 17 yang saya hormati, dan kepada Bapak RW 18 yang saya hormati, kepada Ketua DKM Masjid At-Taubah Bapak Dedi Junawan SH yang saya hormati, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati dan jamaahnya, Ketua DKM Masjid Al-Jihad yang saya hormati dan jamaahnya, Ketua Masjid Al-Muhajirin dan jamaahnya yang saya hormati, yang terhormat ibu-ibu Majelis Taklim At-Taubah yang saya hormati, pada ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Jannah yang saya hormati, pada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin yang saya hormati, dan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Jihad yang saya hormati. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kepada kaum muslimin semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi di tempat yang mulia ini. Semoga diterima amal kebaikan Bapak Ibu dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Bapak Ketua PHBI, yaitu Bapak Hatta Sutrisno, yang telah bekerja keras untuk agar terselenggara pelaksanaan peringatan Maulid Nabi. Juga kami berterima kasih kepada ibu-ibu Miftahul Jannah yang juga bekerja keras untuk terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi. Juga kami terima kasih kepada para donatur yang telah menyiapkan hartanya untuk peringatan Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT dan dilipat gandakan pahalanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang saya hormati, setiap kita menghadiri peringatan Maulid Nabi, yang paling penting adalah kita bisa meneladani, mencontoh akhlakul karimah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipuji oleh Allah, yang termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan seterusnya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Jadi Allah memerintahkan kita agar kita mencontoh akhlak kamimah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah sendiri yang memerintahkan, maka kita wajib untuk meneladani akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun akhlak dari beliau apa aja yang kita teladani? Yang pertama di antaranya adalah kesabarannya. Kesabarannya ini ketika beliau mendakwahkan agama Islam di kota Taif, menurut Nabi di kota Taif ini akan menerima dakwaan beliau, tapi sebaliknya di kota Taif ini malah Nabi dimusuhi dan itu malah dilempar batu hingga mukanya berdarah, giginya berdarah. Akhirnya malaikat Jibril kayaknya gemes, malaikat Jibril gemes turun menawarkan kepada Nabi agar gunung Uhud mau ditimpakan ke kota Taif. Namun Nabi Muhammad tidak mau, dilarang oleh Nabi, jangan ya malaikat. Kemudian beliau berdoa pada Nabi, ya Allah, janganlah kota Taif diadab, jangan, karena mereka belum mengetahui. Mudah-mudahan anak cucunya bisa menerima petunjuk. Inilah kesabaran daripada Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita contoh. Kemudian ada lagi akhlak beliau, yaitu keikhlasan dan kelapangan hati beliau. Ini ketika waktu perang Khobar, dan waktu itu Nabi istirahat di bawah pohon kurma. Gak diduga musuhnya langsung datang memputus pedangnya pas di lehernya dan berkata, siapa yang akan melawanmu, hai Muhammad? Langsung Nabi Muhammad dengan spontan berkata, Allah yang akan menolong saya. Begitu kata-kata Allah, musuhnya bergetar tangannya hingga pedangnya lepas dan dia terduduk bersyukur. Lalu pedangnya diambil oleh Nabi, dihembuskan ke lehernya, dan Nabi berkata, lalu siapa sekarang yang akan menolongmu, wahai Fulan? Kemudian musuhnya berkata, tidak ada ya Muhammad, kecuali kamu yang menolong saya. Akhirnya Nabi dengan keikhlasannya dikasihkan pedangnya, ini bawa sana, pergi, suruh pergi ke bapak, ya dibunuh. Akhirnya musuhnya tidak jadi pergi, dia menghampiri Nabi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah dia kagum dengan keikhlasan dan kelapangan hati beliau. Kemudian yang ketiga mengenai keteguhan hati, ya, nanti ini akan dijelaskan kita. Kalau dijelaskan bisa malam atau begitu. Saya kira sekian dulu dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.